Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, ini merupakan pertemuan kedua ya, yang mana masih membahas mengenai kerajinan berbasis media campuran. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya materi minggu lalu, yaitu mengenai kerajinan berbasis media campuran ya. Oke, kerajinan berbasis media campuran itu artinya harus memadukan dua bahan atau lebih ya. Kalau cuma satu bahan itu bukan namanya kerajinan berbasis media campuran. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Oke. Sebelum kita membuat sebuah produk, tentulah harus tahu dulu proses apa saja ya yang akan kita lakukan. Nah, makanya dalam pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran ini, kita membutuhkan namanya ada rancangan ya. Nah, itu rancangan itu merupakan suatu gambaran ya, atau suatu gambaran rencana atau gambaran sketsa ya yang akan kita buat dalam proses nantinya. Oke. Untuk produk kerajinan berbasis media campuran itu bahan dasarnya menggunakan 4 bahan ya. Sebenarnya ada 5. Itu menggunakan keramik, namun keramik saya tidak usah bahas lagi ya karena ini sudah dipelajari pada materi kerajinan bahan lunak. Oke. Langsung saja. Yang pertama itu untuk kerajinan batu ya. Nah, tentulah batu ini sering ya atau bahkan setiap hari kita temui. Namun perlu diingat ya, tidak semua batu itu bisa dibuat kerajinan. Nah, yang biasa dibuat itu hanyalah batu permata ya atau batu mulia atau bisa juga maaf ya, atau bisa juga dengan menggunakan namanya batu akik. Oke, di sini ada 2 gambar batu ya. Nah, di sini untuk gambar yang pertama ini tidak cocok ya untuk dibuat kerajinan. Ini tidak cocok. Yang cocok itu yang ini gambar kedua. Karena untuk gambar pertama ini tidak memiliki keunikan ya, tidak warnanya juga tidak menarik sehingga ini tidak cocok untuk dibuat kerajinan. Nah, kalau untuk jenis batu yang kedua itu memiliki warna yang menarik ya dan juga mengkilat sehingga ini cocok ya dibuat kerajinan. Oke. Adapun bahan-bahan ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan batu. Yang pertama tentunya kita menggunakan bahan dasarnya dulu ya. Bahan utamanya yaitu batu. Nah, yang kedua kita juga bisa menggunakan campurannya. Apakah dari kayu ataupun dari besi ya, tergantung dari apa yang sudah kita rencanakan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya ulangi ya. Untuk bahan pembuatan kerajinan batu, tentu bahan utamanya itu batu ya. Apakah batu akik, batu permata, itu terserah dari apa yang kita akan buat. Kemudian bahan kedua atau kayu ya, kayu. Bahan ketiga bisa juga menggunakan logam ya, tergantung dari apa yang akan kita buat. Oke, kemudian adapun alat-alat ya yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan batu. Nah, yang pertama tentu kita membutuhkan ember. Nah, ember ini untuk wadah ya. Pakai wadah air untuk membersihkan batu nanti atau bisa juga sebagai wadah untuk menyimpan batunya ya. Nah, kemudian alat kedua kita juga membutuhkan alat penghalus batu. Ini untuk digunakan untuk menghaluskan ya. Kemudian alat ketiga kita juga membutuhkan namanya alat pemecah batu. Nah, ember kan ini jelas ya, ini namanya ember. Ini alat pemecah, ini alat penghalus ya, alat penghalus.
ini alat pemecah. Oke. Alat penghalus batu, alat pemecah batu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian adapun produk-produk ya dari kerajinan batu. Yang pertama itu ada kalung ya, yang biasanya kalung ini terbuat dari campuran batu dengan logam. Kemudian produk kedua ada juga patung. Nah, ini patung kuda ini biasanya terbuat dari campuran batu dengan kayu. Ingat ya, alat-alat yang dibutuhkan itu tergantung dari produk apa yang akan kita buat. Oke, bisa dipahami ya mengenai kerajinan batu, mulai dari bahan-bahan, mulai alat-alat yang kita butuhkan ya, sampai nanti jadilah sebuah produk kerajinan ya. Oke, kemudian kita lanjut kedua, itu logam. Nah, logam ini unsur yang sangat penting ya untuk kehidupan. Nah, semua peralatan ya yang dibutuhkan biasanya itu terbuat dari logam. Nah, apakah itu alat-alat kedokteran, alat-alat rumah tangga, maupun alat-alat kendaraan, biasanya itu terbuat dari logam. Nah, logam yang biasa dijadikan kerajinan itu ada logam perak, perunggu, aluminium. Kalau emas itu jarang ya, karena emas itu logam mulia dan juga harganya mahal. Biasanya kalau emas itu dibuat sebagai perhiasan ya. Oke. Kemudian adapun bahan-bahan ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan logam. Oke, yang pertama tentunya kita membutuhkan logam ya, apakah logam aluminium ataupun logam perak, tergantung juga dari kerajinan yang kita butuhkan. Kemudian adapun untuk campurannya kita bisa menggunakan kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Oke. Kemudian adapun alat ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan logam. Nah, kita membutuhkan alat penggiling logam. Kemudian yang ketiga alat patri ya. Atau yang ini ya, alat patri. Kemudian ketiga tang lancip. Nah, itu ya yang tang lancip. Kemudian kita juga membutuhkan penjepit. Nah, jepit ya. Oke, saya ulang ya. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu alat penggiling logam. Yang kedua, kita juga membutuhkan alat patri. Kemudian ketiga, kita membutuhkan tang lancip, dan keempat, kita membutuhkan penjepit. Kemudian adapun produk kerajinan logam yang biasa dibuat, yang pertama itu ada kalung ya. Kalung ini terbuat dari campuran logam dengan kain ya, gambar pertama nih. Kemudian gambar kedua ditampilkan itu wadah lilin ya. Wadah lilin ini terbuat dari campuran logam yang dililitkan dengan rotan ya, gambar kedua. Kemudian gambar ketiga itu ada hiasan ya, yang terbuat dari logam dengan kayu ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, bahan pembuatan logam yang ketiga itu plastik. Nah, plastik ini material ya yang berkembang saat ini. Ini juga sudah sangat banyak ya, dan menjadi suatu masalah ya bagi lingkungan, karena ini penggunaan plastik ini sangat banyak. Bahkan ini juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan akibat adanya plastik. Nah, plastik itu sebenarnya alat buatan manusia ya. Itu berkembang
dari tahun 90-an. Nah, kemudian beberapa ratus ton setiap tahunnya. Oke, sehingga dibuatlah sebuah kerajinan ya untuk ini menanggulangi ya masalah plastik ini. Nah, karena kalau hanya dibuang saja itu akan mengotori lingkungan ya, dan juga berdampak pada lingkungan. Nah, tentunya kita itu harus menemukan cara ya untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat plastik. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat kerajinan plastik ya, kerajinan berbasis media campuran dari plastik. Dulu bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan plastik tentunya kita menggunakan plastik ya. Yang kalau untuk campurannya kita biasa menggunakan botol kayu ya, kayu, kain, logam dan sebagainya. Kalau bahan plastiknya kita bisa botol ya, botol plastik, gelas plastik, ember plastik gitu ya, yang sudah tidak digunakan. Tergantung juga dari kebutuhan kita ya. Kemudian adapun alat-alat ya yang digunakan untuk kerajinan plastik. Pertama kita membutuhkan gunting ya. Nah, gunting tentunya untuk menggunting. Kemudian kita juga membutuhkan alat penggiling plastik ya, jika kita ingin menghaluskan ya atau mencetak ulang. Oke. Jika tidak, tentunya kita hanya membutuhkan gunting ya. Kemudian adapun contoh produk yang dihasilkan dari kerajinan plastik ini ada yang pertama itu ada hiasan ya, hiasan dinding dari botol plastik ya. Ini biasa campuran dari plastik dengan seng dan kertas ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu ada hiasan ya, patung yang terbuat dari plastik dengan kayu. Oke. Kemudian produk keempat yaitu kayu ya. Bahan keempat kayu. Nah, di Indonesia itu banyak ya kayu yang berkembang karena Indonesia itu termasuk negara tropis ya. Nah, adapun kayu-kayu yang biasa dihasilkan di Indonesia ada kayu pinus, kayu jati, kayu mahoni, sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan masih banyak lagi ya kayu jenis kayu yang ada di Indonesia. Nah, biasanya kalau kayu itu biasanya diukir ya untuk menghasilkan sebuah kerajinan. Kemudian adapun bahan-bahan ya yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kayu. Yang pertama tentu kita membutuhkan kayu. Nah, kayu ini bisa berupa kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia. Nah, itu ya bahan utamanya. Kemudian adapun campurannya kita bisa menggunakan kulit, kain, logam dan sebagainya, kerang dan lain-lain. Kemudian adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan kayu, yang pertama pahat. Pahat ya, tentu kita membutuhkan pahat. Kemudian yang kedua ada amplas, ini untuk menghaluskan ya. Kemudian ketiga gergaji. Nah, gergaji itu banyak jenisnya ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian kita juga membutuhkan mesin bubut. Ini biasa digunakan untuk menyatukan ya kayu atau ya disebut mesin bubut. Oke, kemudian adapun produk-produk kerajinan yang biasa dibuat dari kerajinan kayu itu ada sandal ya, sandal dari kayu dengan kain. Nah, kemudian kedua ada hiasan kapal ya, hiasan kapal ini terbuat dari kayu dengan kain juga ya. Kemudian ada juga hiasan sepeda, ini terbuat dari kayu, karet, dan logam. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kalau untuk keramik ya, tidak usah dibahas karena ini sudah biasa ya. Kemudian adapun untuk kerajinan keramik yang biasa dibuat ya, ini ada gerabah ya, yang terbuat dari keramik dengan rotan, bisa juga sebagai guci juga ya, keramik dengan logam.
Nah, kemudian ada pun materi terakhir yaitu mengenai pengemasan. Tentu kemasan itu sudah juga dipelajari ya. Nah, saya bahas sedikit lagi mengenai kemasan ya. Ini merupakan proses terakhir ya pada saat pembuatan produk. Nah, biasanya kalau kita ingin menjual produk, nah kita membutuhkan namanya kemasan. Nah, tentunya kemasan itu tidak semua kerajinan harus dikemas karena tergantung ukurannya. Kalau yang besar itu tidak perlu dikemas ya, karena tidak muat. Kecuali ya kalau yang kecil itu biasa ya untuk dikemas. Nah, tentu untuk pengemasan kita itu tetap mengingat ya, ada 4 tujuan utama pengemasan. Masih ingat kan tujuan pengemasan? Nah, yang pertama itu untuk menjual, yang kedua untuk melindungi, ketiga untuk memudahkan penggunaan, dan terakhir untuk memperindah penampilan produk. Ya, keempat tujuan atau fungsi utama dari pengemasan. Oke, bisa dipahami ya untuk materi hari ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi pembelajaran hari ini. Jika misal masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.